tadi dari Bandara Sultan Hasanuddin, kita akan pantau dari wilayah Jabodetabek, tepatnya di Pelabuhan Merak bersama rekan kami Sekar Wanda. Sekar, bagaimana situasi di sana sore hari ini? Silakan. Sebagaimana di belakang saya ini sudah terdapat antrian kendaraan untuk masuk ke dalam dermaga eksekutif di tempat saya mengabarkan saat ini. Walaupun memang sudah dipadati oleh kendaraan, namun antriannya cukup lancar, belum terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas yang ekstrim, sebagaimana memang dari pihak ASDP sendiri sudah menerapkan sistem first in first out, di mana para pemudik yang memiliki jadwal tiket keberangkatan terlebih dahulu akan terlebih dulu masuk ke dalam kapal dan juga berangkat. Adapun hingga hari ini mayoritas dipenuhi oleh kendaraan pribadi dan juga bus, dengan total seluruh kendaraan tercatat sebanyak 21.000 unit kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dengan rincian kendaraan H-5 hingga hari ini, yang mana untuk total bus sendiri sebanyak 643 unit dengan total kendaraan pribadi sebanyak 21.000 unit. Yang mana ini artinya terjadi kenaikan sebanyak 6% dari biasanya, dengan total penumpang dari H-10 hingga hari ini ada lebih dari 370.000 penumpang dengan kenaikan 24% ketimbang arus mudik di tahun lalu. Dan berdasarkan informasi dari Kasat Lantas Polres Cilegon, AKP Mulya, memang mayoritas pemudik ini melakukan perjalanannya di malam hari, yakni pada pukul 12 malam hingga pukul 5 pagi, sehingga intensitas kendaraan lebih tinggi di malam hari ketimbang di siang hari. Terdapat 7 dermaga yang beroperasi dan salah satunya adalah di dermaga eksekutif hari ini, di mana terdapat sekitar 36 hingga 50 kapal yang beroperasi, di mana satu kapal sendiri dapat menampung sedikitnya 350 kendaraan dan paling banyak sekitar 1.000 kendaraan. Suasana Pelabuhan Merak memang cukup landai. Hal ini dikarenakan memang adanya sistem diskon tarif ekspres penyeberangan yang berlaku untuk seluruh kendaraan, sehingga di seluruh dermaga ini dapat melakukan sistem pengantrian atau masuk ke dalam kapal, sehingga tidak difokuskan di satu titik saja, sehingga tiket reguler ini berlaku untuk semua golongan, di mana diskon tarif penyeberangan ekspres tersebut sebesar 36% yang mulai berlaku sejak 24 Maret hingga 30 Maret 2025. Meski kebijakan satu tiket reguler ini dimulai hari ini, namun sejumlah penumpang memang sudah sempat membeli tiket ekspres beberapa waktu lalu. Namun bagi mereka yang telah membeli tiket ekspres tidak perlu khawatir, karena terdapat sistem pelayanan refund oleh customer care yang dilayani di dermaga eksekutif dengan masa refund paling lama 1 bulan. Dan di Pelabuhan Merak sendiri ini juga telah disediakan 8.000 kantung parkir dan juga buffer zone, yakni area sebelum memasuki pelabuhan, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk agar tidak mengalami kemacetan di wilayah dermaga eksekutif. Memang ada sejumlah pelabuhan yang akan dioperasikan selama masa mudik 2025 ini, di mana untuk di Pelabuhan Merak sendiri dikhususkan untuk kendaraan pribadi dan juga bus. Berbeda dengan Pelabuhan Ciwandan yang difokuskan untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor atau juga truk berukuran sedang. Sedangkan untuk di Pelabuhan BBJ Bojonegara dikhususkan untuk kendaraan alat berat ataupun truk berukuran besar. Memang skema ini sudah diberlakukan oleh pihak ASDP yang juga bekerja sama dengan polisi lalu lintas, dan juga mulai hari ini akan diberlakukan sistem ganjil genap, di mana sistem ganjil genap ini akan terus berlangsung hingga tanggal 30 Maret 2025, di mana sistem ganjil genap akan dimulai pada pukul 2 siang hari ini hingga pukul 12 malam, di mana sistem ganjil genap ini akan mengurai para pengendara, khususnya jika memang kendaraan tersebut
tidak sesuai dengan tanggal di hari tersebut, apakah ganjil ataupun genap, sehingga apabila ada kendaraan yang melanggar akan diarahkan pihak kepolisian untuk ke jalur arteri ataupun ke jalur yang tidak berlaku sistem ganjil ataupun genap. Kemarin dari Menko PMK Pratikno yang juga tidak datang sendiri, ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi serta juga dengan pihak kepolisian yakni Jenderal Polisi Sigit Prabowo selaku Kapolri ini melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak di mana pihaknya mengatakan bahwa selama masa mudik 2025 ini akan diberikan fasilitas toilet portable, kemudian ada posko pengamanan dan juga bensin mobile selama masa mudik 2025 sehingga bagi Anda para pemudik tidak perlu khawatir untuk mencari bensin ataupun mencari toilet. Bahkan jika Anda ingin bertanya-tanya untuk mengenai jalan ataupun arus mudik yang berada di sekitaran Pelabuhan Merak ataupun di Pelabuhan Bakauheni, karena dari sistem posko pengamanan yang berada di pelabuhan ini sudah siap bersiaga, di mana ada sebanyak sekitar 2.000 lebih untuk pihak dari kepolisian ini berjaga di sejumlah posko pengamanan yang ada di Pelabuhan Merak ini. Tak hanya itu, ada juga titik-titik rest area yang di mana ada pihak Panglima TNI juga yang juga turut berjaga, dan pihak TNI juga mengerahkan ada sebanyak 14 helikopter yang juga turut memantau proses mudik ataupun proses penyeberangan dari para pemudik di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Kemudian untuk antisipasi terjadinya kecelakaan, kemarin juga dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi menghimbau untuk agar dapat beristirahat selama 15 menit di titik-titik rest area yang sudah disediakan karena kecelakaan ini merupakan ancaman kesehatan. Dan beruntungnya di Pelabuhan Merak, khususnya di dermaga eksekutif ini sudah disediakan posko pelayanan dan juga posko kesehatan gratis yang disediakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk para pemudik, sehingga Anda tidak perlu khawatir jika Anda mengalami sakit atau bahkan mengalami kecelakaan dapat langsung dibawa ke posko kesehatan. Selain itu, kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga menyampaikan untuk memakai masker khususnya bagi Anda yang sedang sakit agar tidak masuk bakteri atau tidak tertular dengan para pemudik lainnya, dan juga menghimbau agar jangan lupa untuk mencuci tangan agar tidak mengalami sakit perut ataupun mengalami gejala-gejala lainnya selama masa mudik 2025 ini. Dan hingga saat ini antrian masih terus berjalan, ada sejumlah jalur yang berada di Pelabuhan Merak ini khususnya di dermaga eksekutif, yang salah satunya di belakang saya ini merupakan jalur di mana akan masuk ke dalam menuju ke dermaga, yang mana tadi saya sempat menyampaikan bahwa hari ini terdapat 7 dermaga yang beroperasi untuk melayani para pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni pada siang hari ini. Dan intensitas kendaraan ini akan terus meningkat hingga malam hari, dan tentu kami akan terus mengabarkan bagaimana jalannya dan juga proses arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Merak saat ini hingga seterusnya. Nadila. Sekarwanda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak.